Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 081 665 8779 ya, yang langsung ke nomor saya. Ya, ini ada pertanyaan dari Bapak Budiman ya, Bapak Budiman yang ada di Subang ya. Di sini menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Pak Suwandi ya. Saya ingin menanyakan tentang masalah ikan gabus ya. Selama ini Pak Suwandi saya lihat sangat berani untuk membeli ikan gabus dengan harga 100.000 per kilo. Yang saya lihat di pasaran tempat saya saja nggak sampai harga segitu. Yang ingin saya tanyakan Pak Suwandi sangat aktif sekali posting ikan gabus membeli 100.000 dengan ukuran 500 gram. Bahkan ada informasi lagi ikan gabus harganya mau naik lagi. Apakah harapan ke depan ini masih bisa saya harapkan Pak dengan keadaan saat ini? Dengan harga ke depan akan naik lagi ya. Dan apakah ini hanya berjalan sementara atau berjalan dalam waktu yang cukup lama? Ya, dan kalau boleh saya tahu, ikan yang Bapak tampung setiap hari, berapapun jumlahnya ini digunakan untuk apa? Ya, apakah tidak ada kejenuhan dan jumlah kuota yang terlalu banyak saat Bapak menampung dan didistribusikan kemana? Mohon penjelasan dan pencerahannya Pak, demi kemantapan dan kesemangatan saya dalam usaha ikan gabus ini. Salam sukses untuk Pak Suwandi dan dunia ikan gabus. Terima kasih. Jadi pertanyaan Bapak ini ingin saya jawab, dan ini memang harus saya jawab ya kan, bahwa sampai hari ini memang saya masih mengepul ikan gabus Pak ya. Jadi masih ngepul ikan gabus, berapapun jumlahnya saya tampung ya, harga 100.000 per kilo dengan ukuran 500 gram up. Nah, yang ini sampaikan ke Bapak Ibu dan pemirsa sekalian, sahabat dunia ikan gabus, bahwa saya ngepul ikan gabus bisa dikatakan tiap hari dari manapun jumlahnya, berapapun saya beli ya. Nah, kenapa kok saya berani beli harga 100.000? Ya, kenapa saya berani beli lebih mahal daripada harga pasaran? Karena memang jalurnya berbeda. Jalur pasarnya berbeda. Ya. Dan mohon maaf sekali kepada teman-teman yang di luar sana, bukan saya berarti sok-sokan, tidak. Saya hanya ingin mengatakan apa adanya saja kepada para peternak dan para pembudidaya ikan gabus. Kenapa saya katakan apa adanya? Kalau di luaran sana orang jualan ikan 45.000, 60.000, 70.000 di tingkat konsumsi di pasar tradisional sekalipun, ya memang itu pasarnya memang untuk dimakan. Pasarnya memang segitu. Wajar 60, 70, 50 eceran itu ya memang segitu pasaran ikan gabus di Pulau Jawa ini. Ya. Nah, kenapa saya membeli harga 100.000? Karena memang sektor pasarnya beda. Ya, sekarang saya katakan, seenak-enaknya orang masak ikan gabus, sehebat-hebatnya chef internasional masak ikan gabus, tidak akan dia menjual ikan gabus itu satu porsinya 1 juta. Tidak ada orang beli. Betul, ya kan? Saya tanya, ada enggak orang jual ikan gabus yang masak chef internasional satu porsi 1 juta? Enggak ada. Standar harganya ada memang, tapi harga nggak mungkin setinggi itu. Tetapi kalau masuknya ke sektor lain, saya jujur saja, kalau masuk di pengolahan ekstrak minyak albumin, kemudian ekstrak kapsul, harga jualnya lebih tinggi. Ya, 1 kilo ikan gabus itu bisa menjadi puluhan juta. Nah, ini saya buka saja, makanya saya berani beli harga tinggi. Kenapa? Ya, saya menghargai ya, bahwa untuk mendapatkan ikan gabus size besar itu tidak mudah, baik dari sektor budidaya maupun hasil dari tangkapan alam. Jadi kalau mohon maaf sebelumnya, pedagang di pasar mau ngikuti Pak Suwandi ya tidak mampu, nggak bisa, kecuali memang menyamakan visi. Bok di pasar ikut masuk di sektor pengolahan, nah baru bisa. Tapi kalau masuk konsumsi dengan pengolahan ekstra nggak menyambung, nggak ketemu. Makanya ada dari Jawa Timur kemarin telepon, Pak, mau bikin harga jangan ngawur.
saya nggak dapat barang nih Pak. Oh di sini orang tanya, wah Pak Suwandi aja beli 100.000, kamu beli kok 50. Ya sampaikan saja bahwa sektornya beda. Kalau Bapak Ibu pemasar di konsumsi masuknya dimakan, di resto, di rumah makan, di warung makan, warteg. Kalau saya beda, saya tidak menjual ikan dalam bentuk konsumsi dimakan. Yang sudah keluar dari sini berbentuk kapsul dan berbentuk minyak. Itu saja bedanya. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian mau meninggikan derajatnya ikan gabus, jangan main di sektor konsumsi, mainnya di sektor pengolahan. Kenapa? Di sektor albumin ini masih peluangnya sangat besar sekali. Orang yang mau terjun di pengolahan itu sangat sedikit sekali. Walaupun lewat proses yang berbelit-belit, nilai jualnya tetap paling mahal. Sekarang operasi sesar membutuhkan 1 mili albumin 2 juta. Ya, sesar misalkan membutuhkan 5-10 mili misalkan suntik albumin. Tetap dibayar 20 juta ya tetap dibayar. Nggak ada penawaran dari pasien kepada dokter, ya dokter, ya udah sesar habis 20 juta saya tawar 2 juta saja. Nggak mungkin. Ya, disitulah nilai tingginya ikan gabus ini di pasaran. Makanya bagi teman-teman yang budidaya, coba tingkatkan grade-nya. Tingkatkan grade-nya, jangan hanya berpikir hanya sektor di konsumsi saja. Ya, kenapa? Kalau di sektor konsumsi saja dijual di pasar, ya selamanya tetap akan sama dengan pasar ikan pada umumnya. Gabus tidak lebih dari lele, gurami, ataupun ikan-ikan yang lain. Tapi kalau coba di grade-nya dinaikkan ke masalah kepengolahan, nilai jualnya sangat tinggi. Modal 50.000 per kilo bisa jadi puluhan juta, 5 juta, 10 juta, 20 juta sekali pengolahan. Nilainya tinggi. Ya, makanya kalau orang yang main di pengolahan, dia nanti suatu saat membutuhkan barang dengan size besar, ya harga masih spellingnya masih cukup banyak untuk mendapatkan ikan. Ya. Oke, itu yang ingin saya sampaikan ke teman-teman, dan mohon maaf kepada pedagang-pedagang ikan pengecer yang ada di seluruh Pulau Jawa. Bukan saya bermaksud untuk merusak pasar, tidak. Justru disinilah pasar kita masing-masing. Anda masuk di sektor konsumsi, monggo silahkan. Saya masuk di sektor pengolahan, silahkan. Jadi kalau Anda memang mau menaikkan derajatnya, ya mungkin masuk ke sektor pengolahan. Ya, jadi kalau misalkan di Jawa Timur, Pak Wandi beli 100.000, saya di sini cuma beli 60.000 ya Pak. Ya, saya jual 70. Ya wes, gak usah pusing-pusing, gak usah bingung-bingung. Tampung saja yang 70.000, jual ke saya 100 kan juga dapat untung kan. Gak usah ribut, gak usah pusing-pusing. Ya sudah, kalau di sana itu nampung harga 70.000, ya enggak masalah 70.000 tingkat pengecer. Ya nggak usah diecerkan di sana, jual saja ke saya kan 100.000, untungnya sudah 30.000. Kan mudah cara berpikirnya, sama-sama cari untung. Kalau Bapak Ibu pedagang di pasar cuma dapat 10.000 dari harga kulak di petani misalkan 50 jual 60, daripada dijual 60 di eceran kan jual ke saya kan dapat 100.000 Pak. Nilai ekonomisnya lebih tinggi mana? Kan gitu. Dan saya membuka kesempatan ini buat siapa saja yang mau nampung ikan gabus dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, baik budidaya maupun tangkapan alam. Silakan momen ini dijadikan sebuah kesempatan untuk mendapatkan penghasilan lebih. Ya, pada teman-teman yang ada di wilayah barat kemarin, saya nggak usah sebut nama. Pak mau beli mobil gimana caranya? Gampang caranya, ya kan? Kalau kamu di situ kulak harga gabus 40.000, kamu jual ke saya harga 60.000. Kamu sekilonya udah dapat untung 60.000 loh. Kalau kamu setiap minggu store saya 1 kintal, untungmu sudah berapa? 6 juta. 6 juta kotor. Kamu 1 bulan setor 4 kali. 6 kali 2, 6 kali 4 ya udah 24 juta. Ya kan? Kira-kira kamu tujuan beli mobil kira-kira makin dekat nggak itu? 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ke depan. Kenapa? Marginnya cukup bagus. Selisihnya cukup menyenangkan. Dibanding kita jualan ikan per kilo cuma dapat untung 2.000. Nah, kalaupun suatu saat Anda menampung ikan gabus terjadi resiko kematian, Pak, saya nampung 10 kilo, matinya itu 3 kilo. Tidak masalah, tingkatkan penampungan. Kalau dapat untung marginnya aja sudah berapa? 50.000 per kilo selisih keuntungannya dari saya. Mati 3 kilo, no problem.
Kalau Anda nampungnya cuma 3 kilo, untungnya sedikit. Tapi kalau Anda nampungnya itu 1 kintal, mati 5 kilo, masalah. Kenapa? 1 kintal, untungnya berapa? Untungnya sudah 5 juta sampai 6 juta. Hasil penampungan itu, selisih harganya. Kemudian matinya berapa? 5 kilo. 5 kilo kali harga 50 berapa? 250. Masih bisa jalan. Tapi kalau nampung ikan gabus memang niatnya setor ke, maaf nun sewu, ke pasar-pasar tradisional, ngambil 50, jual 60. Selisih 10.000. Kemudian terjadi mati 5 kilo. 5 kilo berapa modal misalnya? 250. Ya kan bangkrut lama-lama. Lama-lama gulung tikar, menyerah juga orang mau main menjadi pengepul ikan gabus. Makanya teman-teman, bagi teman-teman yang ngepul ikan gabus, ya ini kesempatan. Selisih harga yang saya tawarkan ini bisa menjadikan usaha Anda dalam sektor pengepulan ini tidak berisiko besar. Ya, sejak mulai dari nangkap ikannya, dapat ikannya sudah milih, kemudian cari ikan yang bagus-bagus, resikonya juga sudah diminimalisir, kemudian ditampung dengan cara yang baik. Ya, kemudian nanti store ke saya dengan harga yang baik juga. Oke? Sukses semuanya, sampai ketemu lagi di channel berikutnya. Ini saya hari ini mau pergi keluar kota, sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.